Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersama-sama lagi di dalam firman Tuhan kali ini. Kita kembali akan melihat sebuah judul seperti minggu yang lalu, Anugerah Besar. Kali ini kita memulainya dari Yesaya pasal 55, Yesaya 55 ayat 1 dan 2. Begini dikatakan firman Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang lezat. Saudara-saudara sekalian, ayat itu mengatakan bahwa orang-orang yang haus dikatakan marilah minumlah air, terimalah gandum juga anggur. Dan dikatakan di dalam ayat itu tanpa uang, tanpa harga. Orang-orang boleh mengambil air, gandum, dan anggur tanpa uang pembeli. Artinya semua diberikan, semua menjadi seperti pemberian anugerah yang besar. Saudara sekalian, orang-orang tidak peduli apakah dia orang yang tidak punya uang atau orang yang punya uang tetapi salah menggunakan uangnya. Tapi semua dikatakan, mari datang, ambillah air, gandum, dan anggur tanpa uang pembeli. Tidak perlu membayar. Tidak berarti pemberian atau anugerah Tuhan itu adalah sesuatu yang murahan, tidak perlu bayar. Bukan begitu. Tetapi anugerah Tuhan itu, pemberian Tuhan itu adalah anugerah yang besar. Dia ditujukan kepada semua orang. Dia diberikan kepada siapa saja yang mau mengambil dan menghampirinya. Dikatakan di dalam ayat-ayat itu, untuk yang tidak punya uang, untuk yang punya uang tetapi salah mempergunakan tadi, sama-sama firman Tuhan itu berkata, marilah datang karena mengakui bahwa air, gandum, dan anggur yang disediakan oleh Tuhan itu adalah menjadi kebutuhannya, dan dia perlu datang kepada Tuhan. Sekarang kita lihat Efesus 1 ayat yang ke-18. Di situ dikatakan begini. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah saudara, Efesus 1 ayat 18 ini mengatakan, biar Tuhan membuat kita mengerti, biar Tuhan membuat kita dapat melihat, biar Tuhan membuat kita dapat tahu bahwa di dalam panggilan Tuhan ada pemberian yang begitu kaya dan mulia. Dikatakan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Siapakah dia orang kudus? Dia adalah saudara dan saya, orang-orang yang mau datang untuk menerima anugerah yang besar itu. Artinya saudara,
Anugerah yang diberikan tanpa uang pembeli tadi bukanlah sesuatu yang tidak ada nilainya, bukanlah sesuatu yang tidak ada harganya. Sekalipun ditawarkan oleh Tuhan, mari ambil, terimalah air, gandum, dan anggur tanpa uang pembeli, tidak berarti anugerah Tuhan itu murahan. Efesus 1 ayat 18 menjelaskan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi saudara dan saya yang mau datang untuk mengambil anugerah itu. Anugerah itu bukanlah sesuatu yang murahan. Matius 3 ayat yang ke-17 mengatakan begini. Matius pasal 3 ayat yang ke-17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku keberkenan. Saudara lihat, Yesus yang diberikan kepada saudara dan saya, Yesus yang menjadi wujud anugerah besar itu, dikatakan oleh Allah, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini menunjukkan betapa anugerah yang besar itu bernilai tinggi. Dia adalah anak Allah dan Allah berkenan kepadanya. Artinya saudara-saudara, anugerah yang Yesaya tadi katakan, terimalah tanpa uang pembeli, bukanlah sesuatu yang murahan. Di dalam Yesuslah anugerah besar itu diberikan kepada saudara dan saya. Efesus tadi berkata betapa kayanya kemuliaan bagian kita, dan Matius menunjukkan Yesus yang menjadi wujud dari anugerah itu diakui oleh Allah Bapa di surga sebagai anak yang dikasihi, dan kepadanya lah Allah berkenan. Inilah anugerah itu. Jadi saudara lihat, walaupun dia diberikan dengan cuma-cuma, walaupun anugerah itu diberikan tanpa uang pembeli, walaupun anugerah itu kita dapatkan gratis, tetapi Allah membuat anugerah itu bernilai tinggi. Ada kekayaan kemuliaan bagian kita di dalamnya. Ada Yesus yang anak Allah dan kepadanya Allah berkenan. Itu wujud anugerah di dalam Yesus. Betapa mahal dan sangat bernilai itu semua. Sekarang kita melihat sisi yang lain. Zefanya pasal 1 ayat 18. Zefanya pasal 1 ayat 18. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya, sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Saudara, Zefanya ini menulis perak dan emas tidak bisa menyelamatkan dari hadapan Tuhan. Dari hari di mana disebutkan di dalam ayat itu, hari kegemasan Tuhan. Artinya saudara-saudara, kalaupun saudara punya perak dan emas, itu tidak dapat menyelamatkanmu. Itu tidak bisa membuat engkau menikmati sesuatu dari Allah. Itu tidak bisa membuat engkau memiliki anugerah besar itu. Kekayaan manusia tidak dapat membayar apa yang Tuhan berikan itu. Kekayaan saudara, seberapapun engkau punya perak dan emas, bahkan mungkin engkau berkata, saya akan berikan kepada Tuhan semua harta bendaku, asalkan aku mendapat anugerah. Tidak bisa, kecuali engkau datang dan menerimanya. Kita tidak bisa membeli anugerah Tuhan. Kekayaan manusia
tidak dapat membayarnya. Lukas pasal 12 ayat yang ke-26 dikatakan begini. Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Yesus sedang mengajari murid-muridnya tentang kekhawatiran. Tetapi ada satu hal yang menarik untuk diperhatikan. Yesus berkata, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil. Artinya saudara, Yesus sedang mengingatkan, kamu khawatir bagaimanapun kamu tidak bisa berbuat sesuatu untuk menambahkan sesuatu di dalam hidupmu. Ini menunjukkan saudara, sebesar apa atau sehebat apa kemampuan saudara, itu tidak bisa membuat sesuatu yang paling kecil. Artinya orang boleh punya kemampuan, orang punya kekuatan, orang punya hikmat kecerdasan yang sangat luar biasa, tetapi itu tidak sanggup membuat barang yang kecil sekalipun. Sehingga kalau saja semua orang menyadari bahwa perak dan emasnya, kekuatan, hikmat dan kesanggupannya tidak bisa menolong, tidak bisa membantu, tidak bisa membuat sesuatu dalam hidupnya, kenapa dia tidak datang mencari anugerah Tuhan itu? Kekayaan, kekuatan dan kesanggupan tidak ada yang mampu untuk berbuat atau menambahkan sesuatu di dalam hidup kita. Itu sebabnya dikatakan, belilah tanpa uang pembeli. Artinya diharapkan siapa saja, entahkah dia orang yang tidak punya uang, benar-benar tidak punya uang, atau orang yang punya uang tetapi uangnya disalahgunakan, dipakai untuk hal-hal yang bukan roti, dipakai bukan untuk hal-hal yang membawa dia kepada hidup yang kekal, maka dikatakan, belilah tanpa uang pembeli, marilah dan minumlah. Artinya ada satu ajakan, datanglah segera, datang segera, akuilah bahwa anugerah besar itu engkau perlukan. Sekali lagi, engkau boleh punya kekayaan banyak, perak dan emas banyak bertimbun-timbun di rumahmu. Engkau punya kekuatan hebat, engkau punya hikmat, engkau punya pengalaman luar biasa. Tapi semua itu tidak bisa menambahkan sedikit saja dalam hidupmu. Itu sebabnya Tuhan berkata, marilah dan minumlah, belilah tanpa uang pembeli. Artinya saya datang dan membayarnya dengan kedatangan saya yang segera, dengan kemauan saya, dengan saya mau mengakui bahwa anugerah Tuhan itu yang saya perlukan. Itulah yang Tuhan kehendaki menjadi pembayar dari semuanya. Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah, itu ajakan untuk segera datang, mengakui bahwa hanya di dalam Yesus engkau akan menikmati anugerah besar itu tadi. Air, gandum, dan anggur tersedia dengan tanpa uang pembeli. Marilah, engkau akan dapatkan kelegaan. Datanglah segera, akuilah bahwa Yesuslah yang engkau perlukan, Yesuslah yang engkau butuhkan, Yesuslah yang menjadi jawaban untuk apa yang engkau butuhkan hari-hari ini. Kalau kita membaca Lukas 15 ayat yang ke-20,
ketika anak yang lari, yang keluar dari rumah bapaknya itu datang kembali, maka bapak itu menyambut dia dengan luar biasa. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ketika anak bungsu itu kembali, maka begitu bapak itu melihat dia datang kembali, maka tergeraklah dia oleh belas kasihan. Dia menghampiri, dia lari menyambut anak bungsunya. Dia rangkul, dia peluk, dan dia cium. Saudara lihat, ketika orang-orang mau datang, maka Allah menyambutnya. Allah akan memberikan anugerah yang besar itu dengan cuma-cuma. Yang diinginkan Allah, belilah tanpa uang pembeli, tapi bayarlah itu dengan kedatanganmu, bayarlah itu dengan penyerahanmu, bayarlah itu dengan pengakuanmu bahwa hanya anugerah Dia saja yang engkau butuhkan hari-hari ini. Anak itu kembali, dan anak itu mendapatkan kembali anugerah yang besar itu. Saudara, kalau kita membaca Matius 19, maka ini menjadi keprihatinan kita bersama. Matius 19 ayat yang ke-24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, orang muda ini, dia lebih memilih harta kekayaannya. Tapi Yesus katakan, itu tidak bisa membawa dia kepada anugerah Allah. Dia harus melepaskan itu. Unta yang membawa banyak beban, unta yang membawa banyak barang di pundaknya, dia tidak akan bisa masuk melalui pintu lubang jarum itu. Dia harus mulai dilucuti, dilepaskan dari semuanya. Harta, kekuatan, kebesaran tidak berarti untuk anugerah Allah. Ketika saya dan saudara mau meraih anugerah itu, maka kita perlu datang sebagai orang yang benar-benar mau menyerah dan mengakui bahwa hanya anugerah Tuhan saja yang bisa menolong saya. Air, gandum, dan anggur, itulah nutrisi bagi saudara dan saya. Kalau kita membaca Efesus 5 ayat 29, di situ dikatakan Yesus mengasuh. Dia mengasuh kita, Dia merawati kita, saudara. Mengasuh itu diartikan sebagai memberikan masukan, asupan supaya bertumbuh menjadi besar. Merawati itu memberikan kehangatan. Dia menciptakan habitasi bagi saudara dan saya, tempat tinggal yang nyaman. Dan itu dikerjakan Yesus. Setiap orang yang mau masuk ke dalam anugerah besar itu, dia akan diliputi oleh anugerah yang besar itu, yang berisi nutrisi bagi kita, yang akan menumbuhkan saudara menjadi dewasa. Dan dia akan memberikan satu lingkungan tinggal yang nyaman bagi saudara. Anugerah itu besar. Dan anugerah itu bukan barang murahan, tapi dia diberikan kepada saudara dan saya, kepada saudara, dan kita bisa menikmatinya untuk hidup dalam selimut anugerah yang besar itu. Yang dibutuhkan, datang, akui Dia, dan nikmati anugerah yang besar itu. Puji Tuhan, kita datang kepada Tuhan.
mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Berdoa bagi semua kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan kali ini. Mari Roh Tuhan bicara dan mengajari kami, menyadarkan kami Tuhan bahwa kami membutuhkan anugerah yang besar itu. Anugerah besar di dalam Tuhan Yesus yang bernilai tinggi, tetapi Engkau berikan dengan cuma-cuma kepada kami. Hanya Engkau menghendaki kami datang menghampiri-Mu, percaya, menerima, mengambil Tuhan Yesus anugerah itu untuk kami. Sadarkan semua kami bahwa harta benda, kekuatan, kesanggupan, dan hikmat kami tidak dapat membuat kami selamat, tidak dapat membuat kami menikmati Tuhan yang dahsyat, kecuali tinggal di dalam anugerah-Mu. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi setiap jiwa yang mendengar firman Tuhan kali ini. Bicaralah Roh Kudus, bicaralah Roh Kudus. Sadarkanlah mereka bahwa harta benda mereka tidak menolong, kekuatan dan hikmat mereka tidak menolong. Hanya anugerah Tuhanlah yang akan membawa mereka kepada keselamatan, yang akan membawa mereka hidup diselimuti oleh kemurahan-kemurahan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Segala puji bagi Allah di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dengan percaya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini. Khususnya kami doakan Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dengan seluruh aparat dan perangkatnya di pusat sana.
sampai ke daerah, ke tempat kami ini Tuhan. Beri hikmat kepada para pemimpin kami ini, dapat mengarahkan dan mengambil langkah-langkah yang tepat, sehingga bangsa dan negara kami ini boleh melewati masa-masa sulit ini dengan kemenangan. Tuhan, kami terus berdoa untuk selesainya pandemi COVID-19 ini, yang sudah membuat lemah kondisi ekonomi kami, yang sudah membuat situasi-situasi sulit di bangsa ini. Lalukanlah segera ya Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami ini boleh kembali dipulihkan karena kemurahan Tuhan. Terima kasih, berkatilah gereja-gereja Tuhan. Beri gereja-gerejamu hati yang mengasihi Engkau. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Dan sekarang terimalah berkat anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, serta persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus bagi kita semua hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.